berbicara menikmati janji-janji Allah. Ya, janji itu bukan cuma diterima dalam bentuk kata-kata, ya, dalam bentuk suara, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk surat keputusan. Tetapi janji itu harus dinikmati. Sekarang ada wujudnya. Katakan, harus ada wujudnya. Janji Allah kepada saya pasti ada wujudnya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Apa yang saya akan ajak saudara membaca dari Roma 4 ayat 20 sampai 21, ini luar biasa saudara. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak dan kita akan membacanya. Roma 4 ayat 20 dan 21. 1, 2. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia mempermuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Apa yang telah ia janjikan. Katakan, apa yang telah ia janjikan. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Tetapi terhadap janji Allah, ia, siapa ia? Ya, saudara, ia ini adalah Bapak Abram. Sebelum dirubah namanya menjadi Abraham. Saudara, dia adalah Bapak orang percaya. Karena hebat sekali. Dia punya penantian, saudara. Dia punya penantian itu sekitar 75 tahun. Untuk dapat anak. Dia berkata pada janji Tuhan, pada salah satu janjinya, dia berkata, Tuhan, Engkau telah berjanji beberapa kali. Apakah mungkin seorang umur 100 tahun mempunyai anak? Dan Sarai, dulu namanya Sarai, lalu diubah menjadi Sarah. Abram, dulu namanya Abram, dirubah menjadi Abraham. Saudara. Dan istriku Sarai, 90 tahun. Tuhan, apakah mungkin kami punya anak? Sampai Abram itu jawab kepada Tuhan. Apa alasan dia jawab? Dia bawa umur. Dia bawa apa? Umur. Berbicara tentang umur, maka saudara dan saya harus kita ini tidak boleh kecil hati karena umur. Wah, aku sudah umur 99,9 tahun. Ya. Sudah tua banget, mana bisa. Gak mungkin aku dapat pekerjaan. Gak mungkin aku dipercaya orang. Atau anak-anak muda mengatakan, aduh aku masih 13 tahun. Bagaimana aku bisa berhasil? Bagaimana aku bisa menghasilkan uang? Aku belum dewasa, masih 16,9 tahun. Belum dewasa. Bagaimana aku bisa diterima kerja? Saudara, umur, ketika setengah umur mengatakan, aduh kita sudah rasanya sejarah kita mulai suram ya. Sampai umur 50-an ini kita belum punya apa-apa. Saudara, umur. Katakan umur. Membuat manusia khawatir. Betul apa tidak? Ya. Ada pemuda-pemudi, aku sudah umur segini, aku belum dapat pasangan hidup. Saudara. Kenapa saudara dan saya merasa khawatir dengan umur? Soal umur saudara dan umur saya sudah pernah diuji di hadapan Allah oleh Bapak Abram. Ya saudara. Dia menguji mengenai soal umur. Tuhan, hamba sudah 100 tahun. Dan istriku Sarai 90 tahun. Bagaimana kami bisa punya anak? Saudara, apa jawab Tuhan? Abram, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagiku. Saudara, saya yakin ketika Abram mendengar itu, meluncur 2 tetes air mata dari pelupuk matanya. Dia dikuatkan kembali. Bahwa perjanjian Allah tidak boleh dipertanyakan. Bahwa perjanjian Allah tidak boleh disangsikan.
bahwa perjanjian Allah tidak boleh diragukan. Sekarang apa yang menjadi keberatan saudara ketika saudara datang di gereja penyembah rumah Allah ini? Karena penyakit kah? Karena kekurangan uang? Karena ketidakberhasilan? Kegagalan pada anak saudara, pada suami, pada istri, pada diri saudara sendiri? Karena segala keterpurukan, karena kesalahan dan dosa. Apa yang saudara anggap, gak mungkin aku bisa dipercaya orang lagi. Gak mungkin aku bisa berhasil sampai umur berapapun. Saya ingin menegaskan bahwa umur ini sudah ditegaskan oleh Allah. Tidak masalah dengan umurmu. Yang masalah adalah hatimu. Apakah engkau percaya bahwa pada umur berapapun aku bisa melakukan mujizat? Sekarang kalau saudara masih punya pikiran, aduh aku sudah umur pensiun dan aku sebentar lagi di pensiun. Atau aku sudah di PHK pada umur segini. Aku tidak mungkin cari kerjaan. Aku melamar gak mungkin. Saudara, masalah problematika yang serius berkenaan dengan usia dan umur sudah lulus di hadapan Allah. Gak boleh ada orang yang khawatir dengan umurnya. Semua orang harus yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin mengajak semua saudara. Syarat menikmati janji-janji Allah. Contoh yang tadi, Abraham belum diberi anak. Dia juga tidak sedikit mengalami musibah, saudara. Persoalan yang gawat karena dia hanyalah seorang pilgrim. Dia adalah seorang kafilah. Kafilah itu adalah pedagang keliling. Mereka akan membangun tendanya untuk setengah tahun atau 1 tahun atau 3 tahun di satu tempat. Sampai tanah tersebut tidak subur lagi untuk ditanami. Sampai rumput tidak tumbuh lagi karena dimakan oleh ternak mereka. Lalu mereka akan pindah. Entah kemana, pokoknya jalan aja deh. Saudara. Dan ketika mereka melihat, wah ada sungai di sini. Wah padang rumput yang hijau. Ya, ada pohon-pohon yang rindang, buah-buahan. Mereka menetapkan stop di sini. Abraham menetapkan kita berkemah di sini. Pegawainya ratusan orang mulai bekerja membangun tenda-tenda pegawai, tenda majikannya. Saudara, dan mereka mulai hidup di sana. Setengah tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidak subur lagi. Ingat, tidak ada teknologi pertanian pada waktu itu. Tidak ada teknologi peternakan pada waktu itu. Tidak ada cara bagaimana mengendeavor tanah, soil, to become fruitful. They don't have the technology yet at the time. Jadi mereka hanya mengandalkan, sudah tidak subur di sini, Tuhan majikan, tolong air sudah habis di sini. Ayo kita akan pindah. Sebelum kita pindah, beberapa dari kalian coba pergi lebih dulu ke sekitar kita, cari tempat. Baru setelah kalian mendapatkan tempat yang paling baik, aku putuskan yang paling baik, kita berangkat ke sana. Dibutuhkan waktu 1-2 bulan untuk pegawai-pegawainya pergi, menyebar, mencari tahu di mana daerah yang subur dan ada air dan rumput. Saudara, jadi Abraham banyak masalah, banyak serangan. Kalau dia menetap dan mulai membangun kemahnya yang besar untuk dia, dan kemah-kemah yang kecil untuk pegawai-pegawainya, orang-orang setempat, penguasa setempat bisa tidak terima. Masalah, peperangan. Saudara, Abraham sering kali mengangkat tangan dan berseru. Karena mereka dia tidak punya senjata dan mempersenjatai pegawai laki-lakinya. Tuhan yang bekerja. Abraham belum menerima janji. Udah gitu masih banyak yang menggerogoti. Banyak yang menjadi problematika serius. Ketika saudara belum menerima janji Allah, saudara harus pikir orang ini. Abraham. Bahwa Tuhan menyertai orang yang tetap menanti, yang tetap berharap, dan tidak putus asa kepadanya.
Tetapi kalau saudara mulai main mata dengan duniawi, dengan perdukunan, dengan guamia, dengan suhu, dengan segala macam keadaan-keadaan duniawi, dan dosa, dan iblis, saudara, engkau 100% ditinggal oleh Tuhan. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, ketika seseorang belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, itu saat yang rawan. Itu sebab ketika saudara belum menerima jawaban doa saudara, saudara harus lebih dekat kepada Tuhan. Katakan, saya perlu dekat dengan Yesus. Maka waktu penantian tidak lama akan cepat selesai. Cepat mendapat, cepat menikmati. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Semua itu, katakan semua itu. Problema, hambatan, kemustahilan tidak bisa membuat Abram tidak percaya kepada Tuhan Allah. Semua macam problem tidak bisa mengubah Abraham untuk tidak percaya kepada Tuhan. Apakah saudara karena problema sedikit saja, hasil kurang, atau tidak ada hasil pada suatu bulan atau suatu hari, saudara menjadi kecewa kepada Tuhan, dan problem kecil menjadi problem besar buat saudara. Iblis masuk dalam telinga saudara dan membisikin saudara. Iblis pindah ke dalam hati saudara. Iblis masuk dan beraja dalam otak saudara. Untuk apa? Untuk melawan kepada Tuhan. Ini gara-gara saudara tidak mempunyai satu kesetiaan kepada Tuhan. Abraham 75 tahun kira-kira gak menerima, nunggu terus saben hari, pagi atau petang dia membawa seekor anak domba umur setahun, atau seekor anak sapi umur 1 tahun yang putih mulus tiada celah. Dan dia mengorbankan dirinya. Hanya cuma dia, di belakang dia para pegawai dia menyaksikan majikannya mempersembahkan korban saben hari. Saben hari. Korban gak putus. Walaupun belum terima, korban gak putus. Walaupun belum dijawab, korban gak putus. Sebenarnya, saya tahu hati Tuhan. Sebenarnya, Tuhan ingin cepat memberi kepada Abraham. Tapi Tuhan memberikan kekuatan yang super dahsyat pada Abraham. Abraham, tahan ya. Karena kisahmu ini akan ditulis untuk semua umat manusia, segala zaman, semua bangsa di dunia. Tolong ya, aku beri kekuatan ekstra kepadamu. Supaya kamu tetap bertahan. Karena kisahmu ini akan ditulis di dalam kitab suci. Aku tidak mau menulis dalam kitab suci kisah yang imajiner. Kisah yang bohong, aku tidak mau. Jadi harus ada pemerannya Abraham. Please, kamu yang tahan ya. Kamu yang setia dan tekun. Kamu yang dekat dengan aku Abraham. Pahalamu luar biasa. Aku janji deh, keturunanmu seperti pasir di pantai laut. Seperti bintang-bintang yang tak terhitung di langit. Dan segala bangsa itu adalah anakmu Abraham. Coba. Tuhan memberikan janji kompensasi. Balas jasa. Kalau Abraham dan Sarai benar-benar setia dan tekun. Menjadi contoh yang akan ditulis dalam kitab suci. Dan dia bertahan. Dan dia pegang janji Tuhan. Gak apa-apa. Aku umur berapa ratus tahun sekalipun. Tuhan sudah janji bahwa aku akan menjadi bapa segala bangsa. Dan keturunanku seperti pasir silika. Seperti kersik. Kersik itu pasir silika. Yang menjadi silikon. Saudara. Yang di pasir. Semua pasir itu adalah putih dan hitam. Atau abu-abu. Tetapi kersik itu yang
glitters, yang menyala. Saudara, yang biar. Ya, kenapa? Sinar bulan dia memantulkan. Seperti kersik, bukan seperti pasir. Pasir itu, wah lebih nggak terhitung lagi. Kersik aja tidak terhitung. Saudara, Tuhan ingin kita orang-orang yang percaya, saudara, sebagai keturunan Abraham, kita bukan pasir, tetapi kersik. Katakan, saya bukan pasir, tetapi kersik. Jadi sudah tahu ya. Kalau belum tahu, saudara boleh ke pantai, tapi jangan pada hari Minggu. Yes, ya. Dan saudara akan melihat di sana, wah iya, ada yang pling-pling. Nah itu kersik. Saudara, keturunanmu seperti kersik di pantai dan bintang di langit. Kalau engkau bisa menghitungnya, hitung coba. Tuhan gak bisa dihitung. Begitu juga keturunanmu, Abraham. Tapi aku minta ya kamu harus bertahan, Abraham. Kamu harus tetap tekun kepadaku. Kamu menghadapi apapun serangan dan segala macam fitnah dan segala macam keadaan yang kering pada tanahmu, kamu tetap kepadaku ya Abraham. Aku janji, aku akan memberkati kamu dahsyat. Siapa yang mau membuat perjanjian pagi ini dengan Tuhan, bahwa dia akan berteguh sampai dia meninggalkan dunia, akan semasa hidupnya sebelum meninggal menerima perjanjian yang dahsyat. Siapa yang bisa bertahan menghadapi apapun, gak goyah imannya, pikirannya gak nyabang, mulutnya gak nyabang, saudara, maka Tuhan berjanji kepada orang ini, Tuhan akan mencurahkan anugerah yang luar biasa dalam hidupnya, dan dia akan menjadi kesaksian ajaib bagi banyak orang. Haleluya. Siapa yang mau menjadi kesaksian ajaib? Kesaksian ajaib itu demikian, bahwa saudara dan saya pada suatu saat atau pada suatu ketika, satu momentum dalam sejarah hidup kita, down banget, amblas, bangkrut, jatuh, tetapi mujizat terjadi. Dalam tempo singkat Tuhan mengangkat saudara. Ataupun kalau saudara tidak mengalami kejatuhan dan keambrukan, saudara ini selalu menjadi kesaksian ajaib. Apa yang saudara doakan dikabulkan. Apa yang saudara kerjakan dengan tangan saudara berhasil. Saudara menjadi kesaksian ajaib, itu tandanya. Yang dimaksud dengan kesaksian ajaib, saksi ajaib dari Tuhan. Saudara, siapa yang ingin menjadi kesaksian ajaib, angkat tangan kanan, taruh tangan kiri pada jantung, semua berdoa dengan senap hati. Ya Bapa yang baik, hamba mau sesuai firman, sesuai dengan Bapa Abram yang melakukan perintahmu, menghadapi segala sikon, bahkan yang negatif, dia tetap teguh mengasihi engkau. Dalam nama Yesus, hamba juga demikian. Berikan kepada hamba janji yang bisa hamba nikmati. Mulai pagi ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba menerimanya. Amin. Saudara, yakinkan diri saudara bahwa apa yang saudara katakan tadi terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang yakin akan menerima. Siapa yang ragu tidak bakal terima. Para kekasih, saya kembali pada topik kita. Syarat yang pertama, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Tidak percaya itu sudah serius. Ketambahan bimbang, saudara. Terus orang itu ada yang tidak percaya, dia masih bisa percaya kalau dia tidak bimbang. Karena dia pakai logika, dia pakai cengli, dia pakai
edukasi pendidikan tingginya, maka banyak orang berpendidikan tinggi, banyak yang geliwar gak karu-karuan hidupnya. Saya pastikan itu. Apa sebab? Karena mereka tidak mempunyai firman. Beda dengan yang punya firman. Saudara. Karena mereka tambah pintar, teori tambah banyak, hukum, dalil, rumus, dan ilmu-ilmu probabilitas mereka kuasai. Wah, mereka bisa semakin merambah dan semakin besar kepala, saudara. Orang menguasai ilmu aktuari itu bisa dahsyat, saudara. Nah, itu sebab banyak orang yang tidak takut dan tidak percaya kepada firman menjadi hebat, tetapi bagaikan bintang jatuh. Biar habis, meledak. Tapi seorang anak Tuhan, katakan, tetapi seorang anak Tuhan akan menikmati janji Tuhan sedikit demi sedikit, ditambahkan oleh Bapa sehingga menjadi berkelimpahan dan safe, aman, tentram, jaya. Amin. Saudara, ya. Jadi seperti Bapak Abraham, dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kalau saudara tidak percaya, saudara, saya mendoakan dan saya mohon detik ini, menit ini, jadilah percaya kepada Tuhan. Hilangkan bimbang. Bimbang membuat engkau menjadi benar-benar enggak percaya lagi. Ya saudara. Para kekasih, kita akan lanjut. Di dalam Roma pasal yang keempat ayat 20 dan 21. Mari kita akan baca karena ada beberapa kata di sini. 1, 2. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Apa yang telah ia janjikan. Saudara, coba ada orang berdosa, manusia biasa seperti kita semua. Tetapi dengan kualitas ilahi. Kualitas ilahi. Ini saya bilang, kualitas ilahi. Adalah orang yang bisa memegang semua janji Tuhan. Dia pegang. Jangan menjadi manusia duniawi. Walau engkau makan perjamuan kudus, walau engkau sudah dibaptis, walau engkau sudah diurapi berkali-kali dengan minyak urapan. Tapi jadilah orang yang benar-benar engkau dahsyat di mata Tuhan. Abraham itu dahsyat sekali. Sebab itu semua orang percaya dikatakan sebagai anak Abraham. Bukan anak Musa. Musa dahsyat. Saudara. Tapi tidak dikatakan anak Musa. Anak Abraham. Itu tadi. Tentang waktu dan umur. Jurasinya lama, dia bolehnya percaya sama Tuhan itu lama sekali. Dan dia tidak ambruk di dalam periode jurasi yang lama. Dia tetap saja. Luar biasa nih orang. Makanya saya sering mengangkat kisah dia. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi orang yang luar biasa. Katakan pada samping Anda, saya ingin Anda dan saya jadi orang yang luar biasa. Ini harus dieling. Harus diapain? Harus diingat. Katakan, saya harus ingat sampai mati. Bahwa saya perlu menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ada yang menarik di dalam terjemahan English Jubilee 2000. Dikatakan terjemahannya adalah being fully persuaded that he was also powerful to do all that he had promised. Saya mengangkat kata persuaded. Persuaded adalah cara seseorang mengambil hati,
menarik minat orang lain dengan intelek dan kasih. Persuaded. Coba, Tuhan itu begitu loh saudara. That he was also powerful to do all that he had first promised. Being fully persuaded. Dengan sangat diyakinkan oleh Allah dengan cara kasih dan intelek. Tuhan tuh meyakinkan kita dengan cara yang masuk akal dan logik banget. Bukan cara yang tidak cengli, cara yang cengli banget. Tuhan meyakinkan Anda. Supaya apa? Supaya Anda dan saya menjadi seorang anak Tuhan yang ayat 20 malah diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Coba, sedang bimbang ini ceritanya, tapi dia diperkuat oleh Allah. Kata persuaded berarti diyakinkan dengan empati dan love. Dengan empati dari Tuhan. Tuhan tuh meyakinkan saya, meyakinkan saudara dengan tegas, keras, bisa, dia mampu, dia Allah. Kenapa dia nggak bisa? Tetapi dia nggak pakai cara keras. Katakan, Tuhan tidak pakai cara keras. Tapi cara kasih dan intelek. Untuk menawan hati saya. Agar supaya saya setia sampai mati. Agar saya bisa jadi contoh bagi banyak orang di sana, di luar, dalam nama Yesus. Amin. Makanya saya ingin saudara membawa suami dan istri, anak, keluarga saudara, menantu saudara, cucu saudara, dan lain sebagainya. Orang tua saudara. Untuk datang bersama-sama untuk menerima apa yang Tuhan mau beri kepada saudara, mereka juga dapat. Mereka harus terima dari Bapa, dari rumahnya ini. Supaya seluruh keluarga besar saudara menerima anugerah yang dahsyat. Jangan lupa, apa sebab? Karena kita menjelang perang dunia ketiga. Lain waktu saya akan jelaskan. Tandanya sudah jelas banget. Kalau perang itu besar, tetapi tidak melibatkan 75% negara di dunia, tidak boleh dibilang perang dunia. Harus 75% jumlah negara terlibat di dalamnya. Ingat. Dan tanda-tanda ke situ tidak lama. Jadi kalau saudara dan saya, kita itu imannya masih ada ketidakpercayaan, ketambahan bimbang lagi, berbahaya. Tuhan akan jauh dan cabut dari hidup saudara. Saudara harus tanggung resiko sendiri. Apapun, perang, kelaparan, penyakit, orang jahat, terorisme, bencana alam, musibah, engkau harus tanggung sendiri. Saya tidak nakut-nakutin. Saya dibayar oleh Tuhan untuk meneguhkan orang, bukan menakut-nakutin. Itu sebab saudara harus yakin bahwa saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kasihani anak, keluarga, sanak famili, putra wayah Anda untuk dibawa datang kepada Tuhan. Supaya mereka boleh menerima belas kasihan perlindungan dari Tuhan. Angkat dua tangan saudara. Semua haturkan terima kasih. Semua ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Diberkatilah saudara, hidup saudara berubah. Dan Tuhan memberkati dengan luar biasa. Melayakan saudara menerima sorga. Dan semasa hidup menerima janji-janji Tuhan dan menikmatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.